Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafid Yahya dari kelas 03 TPLN 005. Di video ini saya akan merepresentasikan mengenai materi implementasi web server pada VPS. Dan nantinya juga saya akan mempraktekkan pembuatan web server pada VPS. Dan untuk proyek akhirnya saya akan menginstal sebuah web menggunakan WordPress ke dalam web server tersebut. Nah, jadi video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak dosen Firman Pratama. Adapun beberapa submateri yang akan saya bahas terlebih dahulu. Yang pertama ada web server. Nantinya saya akan memperkenalkan apa itu web server. Yang kedua ada DBMS atau Database Management System. Dalam web server nantinya saya akan menginstal DBMS. Yang ketiga ada PHP. Yang keempat ada webmin. Yang kelima ada shareboot. Dan di project akhirnya saya akan menginstal WordPress pada web servernya. Untuk yang pertama, apa itu web server? Web server adalah perangkat keras atau perangkat lunak yang menyediakan layanan untuk mengakses situs web atau aplikasi web melalui internet. Web server menerima permintaan dari klien. Biasanya permintaan tersebut berupa HTTP, memproses permintaan tersebut, dan mengirimkan kembali merespon kepada klien. Respon ini biasanya berupa halaman web atau data lain yang diminta oleh klien. Untuk contoh-contoh perangkat lunak web server atau server engine, yang pertama ada Apache HTTP Server. Apache HTTP Server adalah salah satu server web open source yang paling populer. Apache sering digunakan di berbagai sistem operasi dan mendukung banyak fitur konfigurasi. Selanjutnya ada Nginx. Nginx merupakan server web ringan dan berkinerja tinggi yang juga sangat populer. Nginx sering digunakan sebagai reverse proxy dan dapat menangani banyak koneksi secara bersamaan. Yang selanjutnya, apa itu DBMS? DBMS atau Database Management System adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola dan menyediakan akses ke database. Database adalah kumpulan data yang terstruktur dan terorganisir dengan cara tertentu agar dapat diakses, dikelola, dan diperbaharui dengan efisien. DBMS bertanggung jawab untuk menyediakan antarmuka antara pengguna atau aplikasi dengan database. Yang selanjutnya, di sini ada beberapa contoh untuk database management system. Yang pertama ada MySQL atau MySQL. MySQL adalah DBMS open source yang banyak digunakan, terutama dalam aplikasi web. MySQL mendukung banyak fitur dan merupakan pilihan open source populer untuk berbagai jenis proyek. Selanjutnya ada MariaDB. MariaDB adalah sistem manajemen basis data relasional atau disingkat RDBMS yang bersifat open source dan merupakan turunan dari MySQL. Nah, jadi MariaDB ini merupakan turunan dari MySQL. Untuk sintaksis SQL-nya itu tidak jauh beda dengan MySQL. Yang selanjutnya ada PostgreSQL. PostgreSQL merupakan DBMS open source yang memiliki reputasi baik karena keandalan dan dukungan fitur tingkat lanjut seperti transaksi, indexing, dan pemrosesan paralel. Untuk proyek saya nantinya, saya akan menginstal MariaDB pada web server yang akan saya buat nantinya. Selanjutnya ada PHP. PHP adalah bahasa pemrograman server-side yang digunakan untuk pengembangan web. PHP dirancang khusus untuk membangun aplikasi web dinamis dan dapat disematkan di dalam HTML. Kode PHP dieksekusi di sesi server, menghasilkan HTML yang kemudian dikirim ke browser pengguna. PHP dapat berinteraksi dengan database, mengelola formulir, menghasilkan halaman dinamis, dan melakukan banyak tugas lainnya dalam konteks pengembangan web. Tetapi, nantinya saya tidak akan menggunakan bahasa pemrograman PHP, tapi yang akan saya gunakan adalah PHPMyAdmin. PHPMyAdmin adalah aplikasi web open source yang menyediakan antarmuka grafis untuk mengelola basis data MySQL melalui web.
Dengan menggunakan phpMyAdmin, pengguna dapat membuat, menghapus, atau memodifikasi tabel, menjalankan query SQL, mengelola penggunaan dan hak akses, dan melakukan berbagai tugas administratif terkait basis data. Ini menyederhanakan tugas administratif terkait database MySQL dan membuatnya lebih mudah diakses dan dikelola melalui antarmuka web. Yang selanjutnya ada Webmin. Webmin adalah perangkat lunak manajemen sistem berbasis web yang menyediakan antarmuka pengguna grafis untuk mengelola berbagai aspek sistem operasi Unix-like. Dengan Webmin, administrator sistem dapat mengelola konfigurasi dan tugas administratif pada server mereka melalui antarmuka web yang mudah digunakan, tanpa perlu terhubung langsung melalui terminal atau shell. Webmin mendukung manajemen layanan dan daemon seperti Apache, MySQL, dan banyak lainnya yang mungkin dijalankan pada sisi server. Selanjutnya ada Sherboot. Sherboot adalah perangkat lunak sumber terbuka yang dikembangkan oleh Electronic Frontier Foundation atau disingkat EFF. Sherboot dirancang untuk mempermudah proses pemasangan dan pembaruan sertifikat SSL atau TLS dari Let's Encrypt pada server web. Let's Encrypt adalah sebuah otoritas sertifikat yang menyediakan sertifikat SSL atau TLS secara gratis. Sherboot menyediakan antarmuka atau interface baris perintah yang memandu pengguna melalui proses mendapatkan dan menginstal sertifikat SSL secara otomatis. Tujuannya Sherboot adalah membuat pengguna sertifikat SSL lebih mudah dan merata di seluruh web. Dan di sini ada contoh sertifikat SSL dari project yang telah saya buat dan nantinya saya akan mempraktekannya juga. Nah, contohnya seperti ini untuk sertifikat SSL. Nah, dan selanjutnya saya akan mempraktekkan project saya untuk membuat web server, yang dimana pada web server itu ada Apache, DBMS, phpMyAdmin, Webmin, Sherboot, dan sebagainya. Nantinya saya akan mempraktekkan cara menginstalnya satu persatu. Dan untuk project akhirnya nantinya saya akan menginstal sebuah web menggunakan WordPress yang nantinya akan saya install di dalam web server yang nantinya saya buat. Seperti itu. Nah, di sini saya akan mempraktekkan untuk tugas saya di pertemuan 21 ini untuk implementasi web server pada VPS. Dan untuk VPS-nya saya menggunakan operasi sistem Ubuntu Server versi 20.04. Nah, yang pertama di sini saya akan menginstal web server yang nantinya saya akan menginstal Apache. Dan DBMS-nya saya menggunakan MariaDB. Selanjutnya ada PHP Package, phpMyAdmin, Webmin, Sherboot, dan software pendukung lainnya. Dan nantinya di project akhir saya akan menginstal WordPress pada web servernya supaya bisa diakses oleh publik. Nah, yang pertama kita harus menghubungkan terlebih dahulu antara server dengan command line-nya. Di sini bisa di copy IP public lalu di remote menggunakan software putih. Untuk login as-nya menggunakan username VPS dan passwordnya pun menggunakan username password yang kita buat pada VPS. Nah, di sini sudah terhubung untuk servernya. Nah, untuk penginstalan web server di sini saya pertama-tama akan menginstal Apache terlebih dahulu. Cara menginstal Apache, kita bisa
update terlebih dahulu dengan perintah sudo apt update. Nah, di sini sedang dilakukan proses update. Nah, setelah terupdate, kita install Apache-nya dengan perintah sudo apt install apache2 -y. Nah, di sini sedang proses untuk penginstalan Apache-nya. Nah, di sini Apache-nya sudah terinstall. Nah, kita bisa cek statusnya dengan perintah systemctl status apache2. Nah, di sini statusnya sudah aktif atau running. Atau kita bisa mengeceknya dengan cara membuka IP publiknya pada web browser. Nah, jika tampilannya seperti ini berarti Apache-nya sudah terinstall. Untuk Apache sudah terinstall, selanjutnya adalah menginstal MariaDB. Tapi sebelum menginstal MariaDB, di sini saya akan menginstal software download manager, widget, dan text editor nano yang nantinya akan sering saya gunakan. Caranya dengan mengetikkan perintah sudo apt install widget nano -y. Nah, di sini keduanya sudah terinstall. Selanjutnya saya akan menginstal dbms MariaDB. Caranya kita update lagi sudo apt update. Setelah terupdate, kita buat repository. Caranya kita install terlebih dahulu dengan perintah sudo apt install software properties common -y. Software properties, tekan enter. Nah, setelah prosesnya selesai, di sini kita membuat repository untuk dbms-nya dengan cara artikel -lss-o dan masukkan untuk link address MariaDB-nya, yaitu https downloads.mariadb.com / ini adalah repository yang akan kita buat, MariaDB / mariadb _repo _setup. Kita enter sekali. Setelah itu kita masukkan perintah sudo base mariadb _repo _setup spasi min mariadb server version. Nah, di sini saya akan menggunakan versi 10.3, kemudian klik enter.
ini prosesnya sedang berlangsung. Nah, setelah prosesnya selesai, kita masukkan perintah untuk update, sudo apt update. Setelah proses selesai, kita masukkan perintah sudo apt install untuk MariaDB server dan MariaDB client. Kita pilih Y. Nah, di sini untuk penginstalan MariaDB server dan MariaDB clientnya sedang berlangsung. Nah, di sini prosesnya sudah selesai, proses penginstalannya sudah selesai. Untuk mengecek statusnya, kita bisa masukkan perintah sistem ctl status mysqld. Nah, statusnya di sini sudah aktif atau running. Selanjutnya, saya akan melakukan setting password root untuk MariaDB-nya. Bisa masukkan perintah sudo MariaDB secure installation. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, kita lakukan dengan hati-hati. Kita di sini bisa memasukkan password baru. Lalu ketik Y, masukkan password baru. Lakukan sekali lagi. Untuk root passwordnya sudah berhasil. Kita pilih Y. Nah,
Untuk mengetes loginnya, kita bisa masukkan perintah mysql min u, root u itu untuk username, dan -p untuk password. Kita masukkan password yang sudah kita buat tadi. Nah, jika tampilannya welcome to the MariaDB monitor, berarti untuk penginstalan MariaDB dan mengubah root passwordnya sudah berhasil. Berarti untuk penginstalan MariaDB sudah berhasil. Selanjutnya saya akan menginstal PHP package. Caranya dengan kita update terlebih dahulu, sudo apt update. Setelah itu masukkan perintah sudo apt install php spasi lib apache 2 desmod des php spasi php cli, lalu php des fpm, lalu php des json, selanjutnya php des common, selanjutnya php des mysql, selanjutnya php des zip, php des gd, lalu php des mbstring, selanjutnya php des scroll, lalu php des xml, lalu php des peer, lalu php des bcmat, selanjutnya php des shop, lalu php des xml rpc, lalu php des intl desi, lalu enter. Di sini ada kesalahan penulisan, akan saya perbaiki terlebih dahulu. Untuk ini php des bcmat, dan untuk mbstringnya mbstring php des mb string. Maaf, di sini saya kurang teliti. mb string, aku klik enter. Nah, di sini sedang dilakukan proses untuk penginstalan PHP package. Di sini penginstalan PHP package-nya sudah selesai. Setelah itu kita cek versi PHP-nya dengan perintah php dash version. Nah, untuk versi PHP-nya yaitu PHP 7.4.3. Nah, untuk langkah selanjutnya kita buat
file info.php di dalam folder var.www/html dengan cara sudo nano, kita masuk ke directory var, lalu www, lalu html, lalu kita buat folder info.php, lalu klik enter. Nah, di dalam folder info.php kita masukkan script PHP, yaitu tanda tanya PHP. Di dalamnya masukkan PHP info titik 2. Ini untuk menampilkan seluruh informasinya. Dan yang kedua adalah PHP info underscore modules. Nah, kita tutup tag PHP-nya dengan tanda tanya lebih besar dari. Nah, setelah itu klik exit dengan ctrlx, lalu y, enter. Nah, setelah itu kita bisa buka info.php-nya di tab baru dengan cara masukkan IP public / info .php. Nah, di sini semua informasi PHP-nya. Semua yang kita gunakan ada di sini untuk info.php-nya. Nah, berarti untuk instalasi PHP package sudah selesai. Selanjutnya saya akan menginstal PHP MyAdmin. Caranya kita kembali ke putih, lalu kita lakukan update, sudo apt update. Lalu masukkan perintah sudo apt install php -mb string spasi php -zip spasi php -gd, lalu php -json, lalu php -call, lalu php myadmin. Tekan enter. Nah, di sini proses penginstalan untuk PHP MyAdmin. Nah, di sini kita pilih Apache 2 dan jangan lupa kita tambahkan bintang. Untuk di Ubuntu itu menambahkan bintang dengan cara spasi, lalu klik icon bintangnya di keyboard. Pastikan kita memilih Apache 2 dan sudah menambahkan tanda bintang, lalu OK. Nah, di sini proses penginstalan PHP MyAdmin-nya sedang dilakukan.
Nah, di sini kita akan men-setting password rootnya. Kita pilih yes, lalu kita masukkan passwordnya. Pilih OK, lalu konfirmasi. Pilih OK. Nah, di sini untuk penginstalan phpMyAdmin sudah selesai. Kita bisa coba dengan cara buka IP public kita di browser, lalu slash phpMyAdmin. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kita bisa coba login dengan username root, passwordnya yang tadi telah kita buat. Nah, jika tampilannya seperti ini berarti kita sudah berhasil login. Dan untuk penginstalan phpMyAdmin sudah selesai. Selanjutnya saya akan menginstal Webmin. Dengan cara kita masuk lagi ke putih, kita lakukan update, sudo apt update. Selanjutnya kita sisipkan repositori kode Webmin pada akhir baris file source.list di folder etc. Caranya, kita masukkan perintah sudo nano, masuk ke folder etc, lalu masuk lagi ke folder apt, lalu kita masuk ke file sources.list. Nah, jika tampilan seperti ini, di baris paling bawah kita masukkan script deb http download.webmin.com/download /repository sarg contrib. Kita pastikan dulu ininya benar, scriptnya benar. Nah, selanjutnya kita save dan exit dengan cara tekan CTRL-X di keyboard lalu Y, enter. Selanjutnya kembali ke terminal. Kita masukkan perintah sudo widget -key -o http www.webmin.com Cameron. Sudo apt-deski add, tekan enter. Nah, jika sudah oke, kita update kembali dengan perintah sudo apt update. Setelah selesai, kita install Webmin-nya dengan perintah sudo
apt install webmin, klik enter, pilih Y. Nah, di sini sedang proses untuk penginstalan webmin. Nah, di sini untuk penginstalan webminnya sudah selesai. Sekarang kita coba cek statusnya dengan perintah sistem ctl status webmin. Nah, di sini statusnya sudah aktif atau running, berarti sudah terinstall dengan baik. Nah, setelah itu kita coba tes login ke webminnya dengan memasukkan IP address pada web browser IP address .2 10.000. Nah, jika tampilan seperti ini, kita klik advance, lalu proses. Untuk username dan passwordnya, kita menggunakan user login VPS. Nah, jika tampilannya seperti ini, berarti webmin sudah terinstall. Berarti di sini webmin sudah selesai. Selanjutnya, saya akan menginstal Charboot. Untuk menginstal, kita bisa gunakan untuk menginstal Charboot, kita bisa gunakan perintah sudo apt install Charboot Python 3 Charboot Python 3 Charboot Apache spasi desi. Nah, di sini sedang dilakukan proses penginstalan Charbootnya. Nah, di sini penginstalan Charbootnya sudah selesai. Selanjutnya, di sini saya akan menginstal software tambahan untuk mendukung operasional server. Bisa masukkan perintah sudo apt install Hafiz set Aspel Close Script Map Desi. Nah, di sini sedang dilakukan proses penginstalan software tambahan untuk mendukung operasional server. Dan setelah ini, untuk langkah terakhir, saya akan menyeting firewall.
Nah, di sini penginstalannya sudah selesai. Selanjutnya saya akan men-setting untuk firewallnya. Nah, saya akan mengecek terlebih dahulu untuk status firewallnya dan perintah sudo ev status. Nah, di sini statusnya inaktif, artinya firewallnya belum aktif. Selanjutnya saya akan membuka akses firewall. Untuk port 22. Selanjutnya 80. Selanjutnya 443. Selanjutnya G306. Selanjutnya 10.000. Setelah port sudah dibuka, lalu masukkan perintah sudo wv enable y. Nah, di sini sudah ada pemberitahuan bahwa firewall sudah aktif. Selanjutnya kita restart dengan perintah sudo wv restart. Sudah terrestart. Sekarang kita akan coba cek untuk statusnya. Nah, statusnya sudah benar ya. Untuk setting firewall sudah selesai. Selanjutnya saya akan men-setting untuk zona waktunya dengan cara sudo time-date ctl set dash time zone Asia. Untuk time zone-nya menggunakan Asia Jakarta. Untuk mengeceknya, kita bisa lakukan time.ctl. Nah, sudah benar ya, karena saya merecord video ini pada jam 12 malam lebih 8 menit 15 detik. Nah, berarti untuk penginstalan Charboot sudah selesai, dan untuk software tambahan juga sudah selesai. Untuk settingan web servernya sudah saya konfigurasi semua, sudah saya setup semua. Dan untuk project akhirnya nanti saya akan menginstal WordPress pada server tersebut agar bisa diakses oleh semua orang. Untuk project akhir di sini saya akan menginstal WordPress pada web servernya yang nantinya bisa diakses oleh semua orang. Nah, untuk pertama saya akan mempointing domain to IP public server dengan nama subdomain wp-hafid, dan domain utama adalah domain nama kelompok saya. Caranya kita bisa masuk ke layanan hosting yang sudah kita miliki. Kita ke manage domain, lalu kelola domain, masuk ke menu DNS management, lalu kita buat di sini add new record. Untuk ketentuannya di sini kita harus membuat subdomain.
Kita bisa masukkan saja nama subdomainnya. Nanti otomatis akan dibuatkan nama subdomain domain utamanya. Untuk record type-nya A, dan IP hostnya menggunakan IP public dari VPS-nya. Add record. Nah, di sini record baru sukses dibuat. Setelah itu kembali. Untuk poin 1 ini sudah selesai. Selanjutnya untuk cek DNS recordnya. Di sini saya akan menggunakan DNS checker. Lalu kita masukkan subdomain yang tadi kita buat. Maaf. Kita cek apakah sudah terpropagasi atau belum. Nah, di sini pasti kenapa di sini tanda silang semua, karena untuk propagasi domain ini membutuhkan waktu. Jadi kita biarkan saja, nanti akan terchecklist otomatis setelah beberapa saat. Nah, selanjutnya kita akan mendownload WordPress. Caranya kita bisa login kembali ke SSH-nya menggunakan putih. Kita login ulang untuk web servernya. Nah, ketika kita login, secara default direktori ini akan berada di direktori home. Untuk memudahkan menginstal WordPress, di sini saya akan masuk ke direktori var, lalu www, lalu html. Nanti kita akan menginstal WordPress-nya di direktori var, lalu di www, lalu di folder html. Lalu kita install WordPress-nya di sini dengan perintah sudo widget https WordPress zip. Nah, di sini sedang mendownload untuk WordPress-nya. Nah, setelah di-download kita unzip. Karena kita mendownload filenya dalam bentuk zip, kita sekarang akan mengunzip file downloadnya dengan perintah sudo unzip zip. Nah, setelah sudah di unzip, tapi di sini
putih saya error, jadi akan saya login ulang. Nah, tadi kita sudah menginstal WordPress dan sudah mengunzipnya. DNS checker juga sudah kita lihat. Nah, di sini sebagian sudah berhasil ya untuk DNS checker. Berarti DNS checker juga sudah. Kita tadi sudah menginstal WordPress dan sudah mengunzipnya juga. Selanjutnya kita akan meng-create virtual host menggunakan webmin. Nah, di sini sudah masuk ke dalam webminnya. Kita bisa masuk ke server Apache Web Server. Lalu kita create virtual server. Kita create virtual host. Lalu create now. Masalah kita atur dulu di sininya. Ini address untuk portnya kita menggunakan 80. Untuk dokumen rootnya kita arahkan ke folder var www html wordpress select, dan untuk server name nya kita masukkan subdomain kita. Masukkan nama subdomainnya. Setelah itu create now, dan kita buat satu lagi untuk port 443 nya. Untuk dokumen rootnya kita arahkan juga ke var www html wordpress select, dan kita masukkan kembali untuk subdomainnya. Setelah itu di create. Setelah membuat virtual host, selanjutnya kita refresh web servernya. Nah, berarti untuk membuat virtual host sudah selesai. Selanjutnya kita membuat database-nya. Nah, di sini kita login ke phpMyAdmin ya dengan username root. Nah, di phpMyAdmin kita bisa membuat database dengan cara ke user account, terus add user account. Kita masukkan nama database-nya. Di sini saya akan menggunakan WordPress. Lalu masukkan passwordnya. Setelah itu kita centang create database. Setelah itu klik go.
Nah, di sini sudah terbuat nih WordPress untuk database-nya. Nah, selanjutnya uh, untuk create database sudah selesai. Selanjutnya di sini saya akan menginstal WordPress. Kita bisa membuka subdomain kita, wp. Nah, di sini sudah ada tampilan WordPress. Kita let's go. Database name-nya menggunakan WordPress. Username-nya WordPress. Setelah itu submit. Nah, karena di sini kita harus membuat wp config di dalam file PHP-nya. Caranya kita masuk ke putih. Kita login ulang. Kita masuk ke directory file -www.html-wordpress. Nah, di dalam file WordPress kita membuat file config.php dengan cara sudo nano wp config.php. Nah, di dalam file.php kita bisa masukkan script ini dengan cara klik all, control copy, lalu di sini sudah kita copy semuanya. Setelah itu ctrlx lalu enter. Nah, wp config sudah dibuat. Lalu kita sekarang klik run the installation. Untuk set title-nya bebas. Di sini saya akan menggunakan nama saya, Web Fikyahi. Username. Untuk passwordnya nah, untuk search engine visibility ini jangan dicentang karena agar nanti website kita bisa diakses. Lalu klik install WordPress. Nah, kita coba login. Menggunakan username yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini sudah kita install untuk WordPress-nya. Ini merupakan bagian dashboard yang dimana nanti kita bisa mengedit untuk tampilan website kita, dan untuk tampilan website kita seperti ini.
Berarti sampai sini kita sudah selesai menginstal WordPress. Untuk poin ini sudah selesai, dan poin terakhir kita akan menginstal SSL Let's Encrypt untuk mensecure. Karena di sini kan masih HTTP dan nanti kita akan mengubahnya menjadi HTTPS. Caranya kita masuk ke putih, kita masukkan sudo chardboot -apache -d dan nama domain kita yaitu wp.hafid.03tpln005 kelompok 1.my.id. Nah, di sini kita masukkan email. Lalu pilih A. Yes. Dan di sini kita pilih redirect make all request, pilihan nomor 2. Untuk SSL sudah kita install. Jika kita refresh web kita, maka akan tampil logo gembok seperti ini, artinya sudah tersecure. Berarti untuk poin terakhir juga sudah. Untuk tugas pertemuan 21 implementasi web server, untuk setup web servernya sudah selesai semua, dan project akhir untuk menginstal WordPress pada web server pun sudah selesai. Jadi jika kita mencari domain subdomain saya, dia akan bisa diakses oleh semua orang. Nah, jadi untuk pertemuan 21 ini sudah selesai. Jadi kesimpulannya, yang pertama, web server yang merupakan komponen penting dalam pengembangan web, berfungsi sebagai perangkat keras atau lunak yang memfasilitasi akses ke situs web atau aplikasi web melalui internet. Contoh web server meliputi Apache, Nginx, Microsoft LLS, Lightspeed, Tomcat, dan lainnya. Yang kedua, sistem manajemen basis data atau disingkat DBMS, seperti MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle Database, MongoDB, dan SQLite. Kegunaannya untuk mengelola dan menyediakan akses ke basis data. Selanjutnya ada PHP. PHP merupakan bahasa pemrograman server-side yang digunakan dalam pengembangan web dengan paket PHP atau PHP package yang memperluas fungsionalitasnya. Dan untuk PHPMyAdmin, yaitu untuk menyediakan antarmuka grafis untuk manajemen basis data MySQL. Selanjutnya ada Shareboot yang merupakan perangkat lunak sumber terbuka yang mempermudah pemasangan dan pembaruan sertifikat SSL atau TLS dari Let's Encrypt. Kegunaannya untuk meningkatkan keamanan data selama transmisi antar server web dan pengguna. Dan untuk poin terakhir yaitu Webmin. Webmin merupakan alat manajemen sistem berbasis web yang menawarkan antarmuka grafis untuk sistem operasi mirip Unix, mencakup manajemen pengguna dan grup. Untuk konfigurasi jaringan, manajemen layanan, manajemen file, dan konfigurasi sistem. Aspek-aspek ini bersama-sama membentuk komponen integral dalam pengembangan, keamanan, dan manajemen situs web dan aplikasi web. Nah, sekian dari penjelasan saya dan praktek yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang kurang jelas, bisa dimaklumi saja karena saya juga masih tahap proses belajar. Sekian dari saya dan terima kasih.